angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan kau hebat. Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan kau hebat. Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Haleluya. Shalom teman-teman kasih dimanapun berada. Sekali lagi shalom. Puji Tuhan, malam hari ini kita bertemu kembali dalam acara Routine Blessing spesial KBC. Dan malam hari ini Routine Blessing akan berbentuk talk show atau bincang-bincang santai bersama. Untuk itu sebelum kita memulai, kita akan menyembah Tuhan terlebih dahulu. Kita mau nyanyikan satu pujian. Kita katakan Dia Allah penolong kita yang setia. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku. Tak pernah Dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Mari sekali lagi kita nyanyikan pujian ini. Penolong yang selalu setia. Haleluya. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku. Tak pernah Dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya Tuhan setia. Kita berikan kesempatan bagi Bapak Pendeta untuk membuka ibadah kita dengan doa.
Mari kita berdoa, anak-anak muda. Kami percaya Tuhan tetap setia kepada kami. Karena itu sebagai orang muda, kami mau belajar dari pribadi Yesus yang setia sampai mati. Tidak ada hal yang lebih berharga, lebih berarti ketika tiap-tiap orang, tiap-tiap anak muda mulai membangun kesetiaan di dalam Engkau. Karena ketika kami belajar setia kepada perkara-perkara yang kecil, maka kami pun akan terbiasa untuk melakukan perkara yang besar dalam kesetiaan kepada Tuhan. Karena itu di malam hari ini anak-anak PGC akan berbicara tentang bagaimana kami belajar untuk setia kepadamu. Pimpin kami, sertai kami semua. Bahkan Engkau memberkati acara ini dari permulaan sampai pada akhirnya. Boleh jadi hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Ini doa kami, ucap syukur kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Shalom anak muda Kristen dimanapun berada. Kembali lagi pada hari ini, Jumat 10 Juli 2020, bersama saya Yosefin Sitorus selaku moderator dalam acara talk show KGC GBI Rokuten. Pada malam hari ini tema yang kita angkat adalah tentang ketaatan. Untuk itu sudah ada bersama-sama dengan saya Bapak Pendeta Yunus dan Maximu. Shalom Bapak. Salam anak-anak muda, Yosi, Erlin, Olive, dan juga Ones. Shalom. Shalom. Salam. Ya, shalom juga anak-anak muda Kristen. Apa kabar ini semua anak-anak muda? Baik, luar Luar biasa. Bapak Pendeta bagaimana kabarnya? Luar biasa baik. Luar biasa baik. Oke. Jadi malam ini tema kita tentang ketaatan Bapak. Segmen kita kali ini talk show, jadi kita bincang-bincang singkat tentang ketaatan, seperti apa itu ketaatan, dan kita akan simak beberapa menit ke depan tentang ketaatan itu sendiri seperti apa. Oke, baik Bapak, pertanyaan pertama, pertanyaan yang paling mendasar, kalau kita bicara tentang ketaatan, kita mesti tahu apa itu ketaatan gitu Bapak. Jadi saya mau tanya dulu teman-teman KGC GBI Rokuten, pertama-tama mungkin tentang apa sih yang dimaksud dengan ketaatan menurut teman-teman gitu ya. Saya mau tanya Olive. Taat adalah tunduk atau patuh di saat kita mendapat perintah atau larangan. Oke. Ya, menurut Olive patuh kalau kita dapat perintah atau larangan. Saya mau tanya pendapat berikutnya dari Merlin. Ya, kalau menurut saya taat itu berarti melakukan tepat atau sesuai seperti yang diperintahkan, entah itu apa kita setuju ataupun tidak setuju. Pokoknya sesuai dengan apa yang diperintahkan, kita lakukan tepat seperti itu. Kira-kira hampir sama-sama juga ya, Merlin, Olive, mungkin Ones kalau ditanya juga mungkin kira-kira seperti itu ya Bapak Pendeta. Kalau menurut Bapak Pendeta tentang ketaatan itu seperti apa Bapak? Oke, Yosi dan semua anak-anak muda tentunya taat atau obedient ini adalah yang pertama itu senantiasa tunduk. Jadi tangkap dulu bahwa taat itu yaitu tunduk, baik itu kepada Tuhan, kepada pemerintah, kepada orang tua, guru, otoritas yang ada di atas kita, dan patuh. Tuhan Yesus bahkan menyuruh supaya semua orang yang mengenal Allah itu mesti taat kepadanya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, taat atau obedient itu adalah tidak berlaku curang. Tidak berlaku curang atau setia. Kemudian yang ketiga, kalau bicara tentang taat itu lebih dalam, maka kita akan bilang ketaatan itu mungkin sama dengan kesalehan atau istilah keren sekarang dia kuat beribadah ya. Dia anak-anak yang rajin ya. Pokoknya kalau namanya ibadah itu dia pasti ada. Nah, orang-orang yang seperti itu kadang kita sebut binaan setia. Kalau dalam kehidupan setiap hari, setia itu adalah tidak tidak berkhianat. Ya kan? Anak-anak muda kan selalu bilang begini, ada judul lagu pengkhianat cinta gitu kan. Kenapa disebut pengkhianat cinta? Karena dia tidak setia. Oke, jadi itu kira-kira jawaban sederhana kalau kita
tanya definisi apa itu sih ketaatan. Ya ketaatan itu tunduk, ketaatan itu tidak berlaku curang, kemudian ketaatan itu saleh, setia beribadah, kemudian ketaatan itu tidak berkhianat. Dan 4 hal itu kira-kira. Terima kasih Bapak atas jawabannya tadi tentang ketaatan. Oke, masuk lebih dalam, mungkin pertanyaan kedua, langsung saja. Mengapa sih kita harus hidup taat di hadapan Tuhan? Gitu. Tadi kita udah tahu taat itu apa, sekarang mengapa kita harus hidup taat di hadapan Tuhan? Ya, saya mau tanya tadi yang belum ditanya ya di pertanyaan pertama ini, Kakak Ones, gimana jawabannya? Oke, kalau dari saya yang pertama karena kita harus hidup taat pada Tuhan itu yang pertama karena itu tugas kita. Nah kita juga dosa-dosa kita kan telah ditebus oleh Tuhan. Jadi ya sewajibnya atau memang kita wajib itu untuk taat setiap kepada perintah-perintah Tuhan. Yang kedua juga untuk kebaikan kita sendiri. Otomatis kalau kita juga taat terhadap semua perintah Tuhan, itu juga dapat kebaikan juga untuk kita sendiri toh. Dan yang ketiga untuk dapat berkat, untuk dapat berkat. Diberkati. Ya diberkati. Oke, itu menurut Kakak Ones. Menurut Kak Merlin? Mengapa kita harus taat? Karena kita mengikuti teladan Tuhan Yesus sendiri. Karena kita kan mau hidup serupa dengan Kristus. Jadi seperti bagaimana Tuhan sendiri taat sama Allah bahkan sampai mati di kayu salib. Kita sebagai ciptaannya yang hidup di dalam Kristus ya kita harus menaati atau meneladani apa yang Tuhan Yesus lakukan, yaitu hidup taat di hadapan Tuhan. Oke, ayo pandangan terakhir nih sekaligus semua ya. Olive, menurut Olive seperti apa? Kalau kita taat sama Tuhan, tentu di dalam kehidupan pasti kita selalu menuju kebaikan, tidak menuju kehancuran. Terima kasih ya, itu tadi jawaban anak-anak KGC GBI Rokoteng. Menurut Bapak Pendeta seperti apa Bapak? Mengapa kita harus hidup taat di hadapan Tuhan? Mengapa kita harus hidup taat di hadapan Tuhan? Sebenarnya ketaatan itu sebuah respons yang diberikan oleh orang yang telah merasakan sesuatu yang dilakukan oleh pribadi yang lebih tinggi derajatnya, lebih tinggi kedudukannya, lebih tinggi pangkatnya daripada kita. Contoh, kenapa kita taat kepada Tuhan? Karena tadi Ones bilang Tuhan sudah menebus kita. Jadi bukan karena tanpa alasan kita taat Tuhan. Saudara taat kepada Dia karena Dia telah melakukan hal-hal yang luar biasa untuk kita. Nah, oleh karena itu taat ini sebenarnya sebuah tindakan yang gampang diucapkan, tapi kadang-kadang sulit dilakukan. Contoh keseharian aja, ada berapa banyak orang yang bilang saya mau ikut doa puasa Ester biasa di gereja kan ada puasa Ester. Tapi kalau yang puasa hari Sabtu untuk persiapan ibadah dan lain sebagainya, dia tidak pernah mau ikut. Hal yang sederhana atau banyak alasan sehingga dia tidak bisa ikut itu. Apalagi mau bilang puasa Ester. Wah, ini perlu diragukan. Kan ketaatan terus dimulai dari hal yang kecil-kecil. Misalnya begini, kita jalan terus ada tulisan dilarang membuang sampah di sini misalnya. Ketika ada tulisan itu, kita coba selidiki ada berapa banyak orang yang melanggar atas tulisan itu. Atau ya yang sekarang ini yang lagi tren, yaitu kita mesti taat kepada protokol kesehatan pemerintah untuk melawan COVID, melawan penyebarannya, termasuk di new normal ini kita mesti betul-betul memperhatikan karena ini seleksi alam, banyak ahli bilang begitu. Nah, berapa banyak orang yang ketika baca tulisan itu, dengar di berita dan lain sebagainya, baca di internet, mereka tahu bahwa mesti menjalankan protokol kesehatan. Tetapi coba lihat, ketemu di jalan, orang berdesak-desakan, di toko, di mana, tanpa masker, tidak cuci tangan dan lain sebagainya.
Padahal ketaatan itu mendatangkan kebaikan untuk diri kita sendiri. Tapi dari hal yang kecil saja kadang kita tidak melihat ketaatan. Apalagi Yosi dan Merlin dan adik-adik yang lain disuruh taat kepada Allah yang tidak kelihatan. Yang kelihatan aja susah, ya kan? Nah, oleh karena itu kalau tadi ditanya mengapa kita harus hidup taat di hadapan Tuhan, yang pertama itu tanggung jawab kita karena kita sudah merasakan kebaikan Tuhan. Kemudian yang kedua tadi kita juga melihat bahwa ketaatan itu adalah sebuah respon hormat kita, takut kita kepada Tuhan. Takut itu bukan berarti takut di setan ya, tapi takut dalam arti respect. Respect kita itu yang kita taat, apa yang Tuhan omong sampaikan di firman itu yang mesti kita lakukan. Nah, yang kelihatan tiap-tiap hari itu sudah menjadi medan latih. Misalnya aturan dalam rumah, misalnya bangun pagi harus rapikan kamar, bangun pagi harus bantu sapu rumah dan sebagainya misalnya. Ini anak-anak yang di rumah masing-masing tentu ada aturan kan. Jadi Merlin, kalau kita taat pada aturan-aturan yang sederhana yang ditetapkan di rumah maupun di sekolah, di tempat kerja yang kelihatan, maka itu jadi medan latih untuk kita mentaati peraturan Tuhan yang tidak kelihatan. Sehingga yang kita cuma baca di firman, kemudian ada perintah dan lain sebagainya, itu akan menjadi sebuah kebiasaan karena kita sudah terlatih dari hal yang kecil. Kira-kira begitu ya Yosi, jawaban dari saya. Ya, terima kasih Bapak Pendeta menjawab pertanyaan kedua tadi. Yang saya nikmati bahwa taat itu adalah sebuah respons yang telah bagi seorang pribadi yang lebih tinggi derajatnya begitu tadi ya. Kira-kira berikutnya, ini pertanyaan berikutnya. Saya mau ambil satu aja mungkin ke Kawanes. Selain kepada Tuhan, kepada siapa saja kita harus taat? Menurut Ones? Ya, kalau saya selain Tuhan kita harus taat kepada orang tua, pemerintah, di sekolah juga taat kepada guru-guru. Nah, kalau saya. Oke, terima kasih Ones. Mungkin kembali ke Bapak Pendeta, seperti apa Pak? Selain kepada Tuhan, kepada siapa saja kita harus taat? Saya pikir seperti yang Ones kabarkan tadi ya. Pertama, kita taat sama Tuhan. Kemudian kepada orang tua. Kalau kita perhatikan Keluaran 20 ayat 12, dia bilang hormatilah ayahmu dan ibumu supaya umurmu dilanjutkan di tanah yang dijanjikan Tuhan. Mungkin seperti itu. Nah, Ulangan 20 ini kan masuk di dalam 10 perintah Tuhan. 10 perintah Tuhan itu salah satu poinnya hormati orang tua. Jadi orang tua itu kalau di kepercayaan bilang surga itu di telapak kaki ibu kan gitu. Tapi kita tahu bahwa Keluaran 20:12 bilang taat orang tua. Kemudian taat kepada pemerintah juga di Titus pasal 3. Coba minta tolong satu orang baca Titus pasal 3 ayat 1. Mungkin Merlin, Titus 3 ayat 1. Bagaimana kita disuruh taat sama pemerintah? Titus 3 ayat 1. Ingatkanlah mereka supaya mereka tunduk pada pemerintah dan orang-orang yang berkuasa, taat dan siap untuk melakukan setiap pekerjaan yang baik. Ya, itu taat itu artinya siap melakukan. Jadi garis bawahi Titus ini taat kepada pemerintah dan orang-orang yang berkuasa. Sepanjang kita masih hidup di dunia ini ada pemerintah yang mengatur semuanya, kemudian ada orang-orang yang berkuasa yang otoritasnya itu ada di atas kita dan mau tidak mau kita mesti tunduk kepada mereka. Kemudian yang ketiga tuh kalau Onis bilang tunduk kepada guru, saya lebih bilang tunduk kepada otoritas yang ada di atas kita. Jadi kepada Tuhan, kepada orang tua, kepada pemerintah, kemudian kepada otoritas. Otoritas yang ada kepada kita tuh ya termasuk guru. Kalau di kantor itu ada bos kita, misalnya Yosi yang sudah kerja, ada kepalamu. Kalau misalnya ada kepala seksi, ya dia tuh orang yang berotoritas di atas kita. Seburuk apapun, sekejam apapun, sesadis apapun, otoritas yang ada di atas kita, tidak ada alasan untuk kita tidak obey kepada dia. Kita harus tetap tunduk kepada dia tanpa syarat. Artinya itu apa ya? Perintah Tuhan sih sebenarnya yang kita lakukan. Jadi tunduk kepada otoritas itu Ibrani 13, coba satu orang Yosi saja. Ibrani 13 ayat 17.
Ibrani 13 ayat 17, taatilah pemimpin-pemimpinmu dan tunduklah kepada mereka, sebab mereka berjaga-jaga atas jiwamu, sebagai orang-orang yang harus bertanggung jawab atasnya. Dengan jalan itu mereka akan melakukannya dengan gembira, bukan dengan keluh kesah, sebab hal itu tidak akan membawa keuntungan bagimu. Iya, jadi ini Ibrani 13-17 ini suruh kita tunduk kepada pemimpin-pemimpin kita. Pemimpin itu kan otoritas yang ada di atas kita. Kadang-kadang kan Tuhan tempatkan kita di bawah otoritas yang dalam tanda kutip ya anak-anak, dia tidak lebih pintar dari kita. Apalagi otoritas yang ada di atas kita itu tidak segelar kita. Misalnya kalian yang S1, S2, atau S3. Kemudian pemimpin yang ada di atas kalian itu mungkin dia cuma lulus SMA. Tapi dia punya pengalaman jam terbang yang cukup banyak sehingga dia menjadi pemegang otoritas. Kira-kira ini ujian yang paling berat. Kita mau tunduk atau kita gengsi dengan gelarnya kita. Atau misalnya yang jadi pemimpin kita tuh tidak lebih kaya dari kita. Maka untuk kita tunduk itu harus tentu perlu dari harga yang luar biasa. Karena semua yang menjadi backup kita itu akan sangat mendorong kita untuk mengabaikan semua otoritas yang ada di atas kita. Baik itu kepintaran, baik itu kedudukan jabatan, baik itu kekayaan, baik itu kegantengan, kecakapan. Itu kadang-kadang jadi ukuran orang mau taat apa tidak. Wih, kalau dia ganteng saya mau taat. Kalau pemimpinku pintar saya mau taat, tapi kalau pemimpinku agak sedikit blow on, saya tidak mau taat. Itu kan tidak ada syaratnya kan. Harus gitu. Seperti seorang prajurit kepada komandannya itu dia cuma bisa berkata siap komandan. Tidak ada kata tidak siap, harus siap. Dia mampu, tidak mampu, dapat laksanakan apa tidak laksanakan, dia akan katakan siap komandan. Nah, kira-kira untuk itulah 3-4 poin tadi. Selain daripada kepada Tuhan, ya kepada orang tua, kepada pemerintah, kepada otoritas yang ada di atas kita. Baik, terima kasih Bapak Pendeta atas jawabannya. Pertanyaan berikutnya ini, apa yang terjadi kalau kita hidup tidak taat ataupun kalau kita hidup taat, kebalikannya gitu ya, di hadapan Tuhan. Jadi apa yang terjadi pada kita kalau hidup kita taat kepada Tuhan ataupun kalau tidak taat kepada Tuhan. Oke, pertanyaan ini mungkin saya lemparkan pertama ke Olive. Kalau dari saya akan terjadi kalau kita tidak taat itu merugikan diri kita sendiri. Contohnya sekarang kan kita lagi harus mengikuti protokol, maka misalkan kalau kita tidak mengikuti, maka misalnya kita tidak mencuci tangan, tidak memakai masker, maka itu akan merugikan diri kita sendiri. Sebenarnya mungkin saja kita akan terkena penyakit gitu virus. Nah, terus kebalikannya kalau kita taat kepada protokol yang ada, maka kehidupan kita tuh akan sehat-sehat saja gitu. Oke, terima kasih Olive atas jawabannya. Berikutnya kedua saya akan tanya Ones. Pertama, kalau yang kita hidup taat. Oke, kalau dari saya, ya seperti yang saya bilang tadi, yang terjadi itu kalau kita hidup taat, kita diberkati. Dan kehidupan kita juga apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita lakukan juga kita akan selalu diberkati dimanapun kita berada. Oke, kalau kita tidak taat itu seperti yang Olive bilang tadi, juga merugikan diri sendiri juga kalau kita hidup tidak taat. Dari saya. Oke, terima kasih atas jawabannya Olive dan Ones. Langsung mungkin ke Bapak Pendeta seperti apa Pak? Ya, bicara taat tidak taat, maka saya mesti tunjukin dasar ayatnya ya. Perhatikan dulu Ulangan pasal 11. Ulangan pasal 11 ayat yang ke-26 dan 27. Kita tolong sekali lagi, Ilsi membacakannya. Ulangan 11 ayat 26 dan 27. Lihatlah aku memperhadapkan kepadamu pada hari ini berkat dan kutuk. Berkat apabila kamu mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan kepadamu hari ini. Itu tadi 27, 28. Dan kutuk jika kamu tidak mendengarkan perintah Tuhan Allahmu dan menyimpang dari jalan yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini dengan mengikuti Allah lain yang tidak kamu kenal. Jadi bikin jelas ya. Jadi taat tidak taat itu Tuhan pernah bicara kepada orang Israel lewat Musa.
Jadi Tuhan bilang, hari ini aku peradakan kepada kamu berkat dan kutuk. Jadi taat atau tidak taat itu pilihan loh. Pilihan untuk kamu membawa dirimu ada di bawah langit yang penuh berkat atau langit yang mencurahkan kutuk. Jadi masih anak muda kayak kalian ini, saya lebih menegaskan untuk jangan salah pilih, gitu, ya kan? Kalau kita salah pilih baju di toko, bisa pergi kembali ke toko untuk ganti atau tukar. Tapi kalau kita salah memilih berada di bawah langit yang tertutup atau terkunci, ini bicara tentang masa depan, ya kan? Nah, oleh karena itu di Ulangan pasal 11 ini jelas dia bilang, aku perhadapkan kepadamu kutuk dan berkat. Berkat jika kamu mendengar. Mendengar itu kan sama dengan memberi taat ya. Jadi mendengar itu bukan sekedar ingat kita workshop kali lalu, bukan cuman mendengar ya, tapi harus iring, artinya memaknai kemudian melaksanakan apa yang kamu dengar. Nah, kutuk kalau kamu tidak mendengar maka menyimpang, karena kalau orang tidak mendengar tuh cenderung pasti menyimpang dari apa yang Tuhan suruh. Nah, padahal Tuhan bilang akulah jalan kebenaran dan hidup. Kita tidak boleh menyimpang dari jalan kebenarannya Tuhan. Makanya kita pilih saja hari ini bahwa kita mesti ada di bawah berkatnya Tuhan. Amin. Baik, terima kasih Bapak Pendeta atas jawabannya. Ini mungkin jadi pertanyaan yang terakhir nih Bapak Pendeta. Contoh tokoh Alkitab yang taat dan tidak taat di hadapan Tuhan. Sebelum itu mungkin saya tanyakan dulu ke teman-teman KBC. Menurut contohnya yang pertama yang taat nih, mungkin Merlin bisa jawab contoh Alkitab yang taat. Ya, yang contoh tokoh Alkitab yang taat tuh saya Nuh, karena bagaimana Nuh sangat mengikuti apa yang Tuhan perintahkan, bentuk bahteranya, kemudian apa bahan-bahan yang dia gunakan, dia mengikuti apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Bahkan hewan-hewan yang masuk ke dalam bahteranya pun itu sesuai seperti apa yang disampaikan oleh Tuhan, yang diperintahkan oleh Tuhan. Seperti itu. Contoh yang taat tadi dari Merlin adalah Nuh. Mungkin yang contoh tidak taatnya Kak Ones bisa kasih contoh? Mungkin kalau contoh tidak taat menurut saya itu Yunus. Ada yang Yunus itu diperintahkan Tuhan untuk memberitakan firman Tuhan kepada orang-orang di Niniwe, tapi Yunus kayaknya kurang kurang ada rasa untuk memberitakan firman Tuhan di sana. Akhirnya bisa dibilang dia kabur dari kenyataan gitu. Dia ingin lari sejauh-jauhnya, tapi ujung-ujungnya tetap ya Tuhan bawa dia ke sini. Oke, Yunus yang lari dari kenyataan. Oke, terima kasih Ones jawabannya. Mungkin kita serahkan pertanyaannya ke Bapak Gembala. Seperti apa Bapak? Tokoh Alkitab yang taat dan tidak taat itu mungkin saya lebih cocok untuk bicara tentang Daud dan Saul, atau Saul dan Daud, karena Saul raja yang pertama diurapi. Saul kalau kita lihat dari jenis pengurapannya, saya pernah ngomong ini sama Merlin, bahwa dua orang ini sama-sama dapat pengurapan dari nabi yang sama, yaitu Nabi Samuel. Nah, waktu Saul dipilih dan diurapi menjadi raja, itu dia mendapat pengurapan dari minyak urapan yang ditaruh di dalam buli-buli atau di dalam botol. Kemudian waktu Tuhan sudah menolak Saul dan Tuhan suruh cari pengganti raja untuk Israel, maka ditemukanlah Daud, anak Isai. Dan waktu Daud dipanggil untuk diurapi, Samuel datang hari itu membawa minyak urapan yang ditaruh di dalam tabung tanduk. Jadi Saul pengurapannya itu berasal dari buli-buli, botol, sementara Daud pengurapannya itu berasal dari tabung tanduk. Nah, dari mana dua jenis benda itu didapat? Kalau buli-buli itu buatan tangan manusia, ya kan, botol buatan tangan manusia. Tapi kalau tanduk
buatan tangan Tuhan. Binatang Tuhan yang ciptakan. Dan untuk mendapat tabung tanduk itu, hewannya mesti dibunuh, harus mati, curahkan darahnya, baru tanduknya diambil. Itu yang diproses dan dijadikan tabung tanduk. Nah, dari pemilihan benda yang dipakai untuk menaruh urapan aja sudah menunjukkan yang satu kekuatan manusia, yang satu kekuatan Tuhan. Kemudian berjalan dengan waktu, Tuhan temukan bahwa Saul melanggar ketetapan yang Tuhan sudah tetapkan bagi orang Israel untuk mempersembahkan korban. Raja tidak boleh membawa korban, harus nabi. Nah, Samuel hari itu terlambat datang karena dia takut, dia coba-coba mengambil tugas yang harusnya itu merupakan tugasnya Samuel. Jadi hati-hati, kita tidak boleh gegabah dalam hal ini. Sekalipun kita pintar, sekalipun kita hebat, tapi kalau itu bukan tugas kita, jangan coba-coba sentuh, sebab kamu berurusan dengan Tuhan. Hari itu Saul langsung dicopot dari kedudukannya sebagai raja, dan Tuhan tolak dia. Dan Tuhan langsung suruh cari ganti, dan kemudian dapat Daud. Kenapa Daud yang ditemukan? Dia taat luar biasa sama Tuhan. Dimulai dengan mana? Kalau kita baca cerita Daud itu kebiasaan mengembalakan kambing domba bapaknya yang 2-3 ekor. Dia taat, papanya suruh gembalakan, dia gembala. Kakak-kakaknya bilang, kamu tidak boleh main di medan perang. Dia tidak pergi, dia lebih baik jaga kambing domba sambil main kecapi. Sampai satu hari, papanya bilang, antar makanan untuk kakak-kakak yang ada di medan perang. Baru dia bawa roti, keju, susu, bawa untuk kakak-kakaknya di medan perang. Begitu dia sampai di medan perang, dia lihat Goliat itu lagi menghina dan maki-maki tentara orang-orang Israel. Wow, hatinya tidak terima. Kenapa dia tidak terima? Sebab pengurapan Tuhan penuh dalam dia. Dan dia maju untuk menawarkan diri mengalahkan Goliat. Dan hari itu terbukti bahwa Daud menang. Dan dari situ Tuhan sangat cinta Daud. Dia taat dari perkara yang kecil kan. Dan saya bilang gembalakan kambing domba terus sampai dia jadi raja yang terkenal, fenomenal sangat dalam Alkitab. Jadi kalau bicara dua tokoh taat tidak taat ini, saya lebih memilih Saul sama Daud karena dua-dua raja, dua-dua sama-sama diurapi oleh oleh imam yang sama, oleh nabi yang sama, kemudian menjalankan tugas untuk menjadi pemimpin nomor 1, tapi akhir daripada tugas mereka berbeda-beda. Daud menjadi orang yang sangat menyenangkan hati Tuhan, sementara Saul ditolak oleh Tuhan. Jadi dua tokoh ini cukup mewakili ya Yosia. Kira-kira begitu dulu. Terima kasih Bapak Pendeta atas contohnya tadi ada Daud dan Saul ya, sangat memberkati kita semua. Dan ini mungkin Bapak Pendeta jadi akhir dari pertanyaan kita pada segmen talk show kali ini. Silahkan saya memberikan waktu kepada Bapak Pendeta untuk closing statement, mungkin sekaligus tips-tips supaya kita bisa hidup taat. Oke Yosi, tips dan sekalian closing statement. Bicara tentang taat atau obedience, ini bicara tentang sikap hati. Gitu. Saya bisa di hadapan pimpinan saya, misalnya ke Pak Arifin, saya J bahasa Jawa, gitu. Ya Pak siap-siap, tapi di belakang dia saya tidak taat, bisa kan terjadi. Jadi bicara tentang ketaatan itu sikap hati, di depan di belakang harus sama. Antara ucapan bibir dan sikap hati itu juga mesti sama. Walaupun dekat antara bibir dan hati nurani terdekat, tapi kadang lain di bibir, lain di hati, kan gitu. Lain di bibir, lain di hati. Nah, ini yang tidak boleh. Itu sebagai anak-anak muda kita mulai belajar dari sekarang ini, sebab ketaatan itu tidak mengenal umur. Anak kecil harus taat sampai tarikan napas terakhir. Kita mesti tetap taat, setuju ya? Jadi ketaatan itu tidak mengenal waktu, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, taat itu adalah respon kita karena kita mengenal siapa yang harus kita taat. Gitu. Yosi pasti taat papa mamanya karena kamu kenal papa mamamu. Kamu tidak akan taat orang yang datang dari luar sana terus perintah-perintah kamu seenaknya. Siapa lu yang perintah saya kan? Apa papamu, mamaku yang lahirkan saya kan? Tidak. Jadi ketaatan itu adalah respect kepada orang yang kita kenal. Jadi pastikan kita mesti kenal Tuhan supaya kita taat kepada Dia.
Dari mana kita kenal Tuhan, Dari kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kalau orang yang suka membaca dan merenungkan firman Tuhan, pasti dia akan taat sama Tuhan karena dia kenal. Kalau dia tidak kenal, dia tidak akan taat. Jadi kita tidak peduli. Tidak usah kenal iblis itu siapa, ya kan? Tidak usah kenal dia. Kita lebih baik mengenal Tuhan supaya kita taat kepada Dia. Sebab respekmu itu mesti diberikan, ketaatan itu diberikan kepada orang yang kita kenal. Jadi kira-kira itu tips yang mesti kita bangun di dalam sebuah ketaatan. Kemudian closing statementnya adalah taat itu tidak boleh berubah. Dia hanya 4 kata, T-A-A-T. Yosi dari atas ke bawah, dari bawah ke atas tetap tidak berubah. Dari kiri ke kanan, kanan ke kiri sudah tidak akan berubah. Artinya sekali kamu taat, terus taat. Sebab di balik ketaatan itu ada mujizat, ada berkat yang Tuhan sediakan bagi kita. Tapi fokus kita tidak pada berkat, fokus kita pada menjalani ketaatan. Waktu kita menjalani ketaatan, di balik ketaatan itu sudah Tuhan sediakan berkat bagi kita. Demikiannya Yosi, kemudian Merlin, Olive, dan Ones. Malam ini kita bicara tentang ketaatan, tentu bukan cuma ngomong doang, tapi ketaatan itu adalah perilaku. Dengan demikian kita mesti tutup sudah. Kita sama-sama berdoa ya. Mari tundukkan kepala. Bapa, kami bersyukur di usia muda anak-anak ini Engkau ajar mereka tentang satu tema yang sangat luar biasa, yaitu tentang ketaatan. Berbicara tentang ketaatan adalah perkara yang mudah diucapkan tapi kadang sulit kami lakukan. Karena itu beri kepada kami roh pengendalian diri, roh ketaatan dan ketundukan kepada Tuhan, kepada orang tua, kepada pemerintah, kepada otoritas yang ada di atas kami. Ketika kami muda, kami sudah belajar mentaati Tuhan dan mentaati orang tua, mentaati pemerintah, mentaati otoritas di atas kami. Sampai putih rambut kami. Ketika kami sudah tua pun, ketaatan itu menjadi modal dasar untuk kami menjalani hidup dari sehari ke sehari. Terima kasih untuk malam hari ini. Tuhan sudah memberkati kami. Memberkati setiap anak-anak muda KGC dimanapun berada, baik itu yang ada di tempat ini, yang ada di komunitas GBI Rock Ruteng KGC yang ada, Tuhan berkati. Setiap rencana program kerja mereka diberkati, setiap apa yang dilakukan hari-hari saat sekarang ini ada dalam kenyataan Tuhan. Kami mengucap syukur untuk talk show malam ini, bincang-bincang kami dengan anak-anak muda. Sekiranya menjadi berkat bagi mereka semua. Terima kasih Bapa, ini doa kami, ucapan syukur kami, dan kami melepaskan berkat, anugerah, kasih sayang yang berasal dari Bapa di sorga dengan penyertaan oleh Tuhan kuasa Yesus Kristus Tuhan. Akan persekutuan di dalam Roh Kudus tidak tetap menyertai dan menolong kami semua, mulai dari malam hari ini sampai selama-lamanya hingga hari Maranatha. Tuhan Yesus datang di alam-alam untuk menjemput kami semua para sayangnya. Berkat terbaik ini terimalah bersama-sama hanya di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama kita percaya, katakan amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.